bisa dijadikan bahan refleksi dan perbaikan sekolah-sekolah kita. Sebagai konteks, di tahun 2021 lengkap karena termasuk AN itu termasuk SD. Kita punya potret lengkap dari SD sampai dengan tingkat setara SMA Indonesia. Jadi ini benar-benar instrumen yang baru dan salah satu instrumen yang paling inovatif di dunia sebenarnya. Kami merasa bahwa kita tidak bisa hanya mengejar ketertinggalan kita, tapi kita harus melompat ke depan untuk menghasilkan inovasi instrumen asesmen kualitas sistem pendidikan yang jauh lebih holistik. Nah, pelaksanaan AN ini sejalan dengan prinsip-prinsip perubahan kita. Kita mau orientasi kita kepada sistem yang terintegrasi dan bukan malah menambahkan beban administrasi dan mendorong perbaikan berbasis refleksi. Ini poin yang penting. Nah, AN itu, asesmen nasional itu ada 3 instrumen. Satu adalah kompetensi minimum KKM, yaitu literasi dan numerasi. Kedua adalah survei karakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dan ketiga adalah survei lingkungan belajar, di mana kita mengukur kualitas proses pembelajaran, input pembelajaran, perbaikan praktek belajar, dan keamanan, inklusivitas, dan lain-lain di dalam lingkungan sekolah. Asesmen ini bukan hanya murid, tapi guru, kepala sekolah, dan di seluruh Indonesia. Sekarang kita masuk ke dalam komponen pertama, yaitu AKM, literasi dan kita sudah tahu bahkan sebelum kita melaksanakan asesmen nasional bahwa Indonesia berdasarkan hasil PISA yaitu tes yang membandingkan negara-negara dari sisi pencapaian literasi dan numerasi, kita tahu kita masih banyak sekali kekurangan. Dan dengan adanya AN, sekarang kita bisa melihat data ini dengan cara yang jauh lebih spesifik dan jauh lebih detail. Kita melihat bahwa capaian kompetensi literasi kita masih perlu banyak perbaikan. Kita melihat di sini yang sebenarnya sudah mencapai kompetensi minimum adalah yang sebelah kiri ini, yang hijau dan biru, dan yang merah dan kuning itu sebenarnya masih belum mencapai kompetensi minimum literasi. Jadi kita masih banyak PR bisa meningkatkan ini, terutama di tingkat SD dan SMA. Untuk numerasi kita melihat ada problem yang lebih besar lagi, karena 2 dari 3 peserta ini belum mencapai kompetensi minimum literasi. Jadi ini juga PR besar kita untuk meningkatkan daya literasi dan numerasi di seluruh Indonesia. Kenapa ini begitu penting dan fokusnya begitu penting, dan gimana caranya kita harus melihat siapa atau sekolah satuan pendidikan mana yang paling membutuhkan. Alasannya adalah sebagai kalau kita tidak bisa meningkatkan daya literasi dan numerasi, dampaknya kepada keberlangsungan masyarakat sangat besar. Ya, anak-anak yang menghadapi tantangan dengan numerasi, mereka akan dengan sangat mudah dimotivasi. Mereka akan ketinggalan dan akan sulit mengejar ketertinggalan mereka, demotivasi di kelas, dan banyak dari mereka yang akhirnya memutuskan tidak melanjutkan sekolah. Orang tuanya pun akan melihat persepsi itu bahwa anaknya ketinggalan di sekolah dan mungkin lebih baik keluar dari sekolah dan kerja saja. Jadi ini ada dampak sosial yang sangat tinggi terhadap pencapaian literasi di luar. Kedua adalah daya saing lulusan-lulusan kita di dalam dunia yang berbasis teknologi yang terus berubah, dan daya saing rendah ini akan berdampak kepada daya saing nasional kita, negara kita, daya saing SDM kita di masa depan. Dan juga yang terakhir, salah satu dampak terbesar tingkat literasi dan numerasi tidak baik adalah kemampuan kita memproses informasi secara kritis itu akan sangat rendah, sehingga kita akan selalu rentan terhadap hoax, rentan terhadap manipulasi, dan lain-lain. Jadi ini adalah suatu hal yang bukan hanya dari aspek pendidikan, tapi juga dari aspek sosial dan keberlangsungan masyarakat kita ke depannya. Sangat penting untuk kita pahami. Kita juga sudah mengetahui bahwa kesenjangan antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa itu sangat besar. Dan saat ini kita bisa melihatnya berbasis per kabupaten bahkan per sekolah, bahwa kesenjangan ini adalah suatu masalah kita bersama yang harus kita tangani sebagai pemerintah maupun juga masyarakat. Jadinya ini terlihat di sini capaian kompetensi minimum literasi, ada daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan bantuan
besar kesenjangan ini. Kita mengambil contoh salah satu kabupaten di luar Pulau Jawa yang warna merah dibandingkan dengan salah satu kota di Pulau Jawa. Ini adalah rata-rata distribusi skor literasinya. Kita bisa melihat di sini bahwa hampir tidak ada overlapnya. Artinya di dalam itu kabupaten yang di luar Pulau Jawa, sekolah-sekolah yang terbaik dari sisi skor literasi mereka adalah sama pencapaiannya dengan sekolah-sekolah yang terendah pencapaian literasinya di dalam kota besar di Jawa. Jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa effort kita atau usaha kita untuk menjembatani kesenjangan ini harus menjadi prioritas utama pemerintah dan juga masyarakat stakeholder pendidikan dalam proses pemulihan pendidikan. Kita juga melihat di sini bahwa di jenjang SD jumlah sekolah yang membutuhkan intervensi khususnya di sini adalah di bidang numerasi, itu sangat besar. Dan ini memvalidasi hipotesa kita bahwa semakin mudah kita fokus intervensi kita, semakin besar dampak yang akan dihasilkan. Jadi kita melihat di sini effort kita di tingkat SD terutama harus menjadi fokus atau prioritas daripada intervensi kita, baik dari sisi kurikulum, baik dari sisi modul literasi numerasi, program-program kampus mengajar di mana mahasiswa-mahasiswa datang untuk mengajarkan literasi dan numerasi di daerah. Inilah salah satu alasan kenapa SD itu adalah masa yang terpenting untuk mengkoreksi beberapa isu-isu baik di literasi maupun di numerasi. Jadi ini benar-benar memvalidasi kita punya isu yang lebih besar lagi di tingkat SD. Berikut. Sekarang kita masuk kepada survei karakter. Berikut. Untuk mengingatkan sekali lagi bahwa kita ada 6 profil pelajar Pancasila yang menjadi pilar-pilar daripada survei karakter kita. Di atas ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini adalah spiritualitas dan moralitas. Ada gotong royong, yaitu kemampuan bekerja sama sebagai tim. Ketiga adalah kreativitas, ya, kesenangan dan pengalaman menghasilkan hal baru. Bernalar kritis, kemampuan problem solving, kemampuan analisa secara logis. Kebinekaan global, yaitu kecintaan kepada keberagaman. Dan kemandirian, terakhir kemandirian, yaitu kemampuan mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan belajar. Kemandirian daripada murid-murid kita. Ini adalah pilar profil pelajar Pancasila yang kita gunakan untuk mengakses survei karakter. Berikut. Sekarang kita lihat survei agregatnya. Kita bisa melihat di sini bahwa ini diatur dari kiri, di mana itu yang paling tinggi skornya, sampai kanan yang paling rendah. Jadi kita melihat di sebelah kiri ini bahwa anak-anak kita dan sekolah-sekolah kita sangat kuat dalam bidang iman, takwa, dan akhlak mulia, jadi spiritualitas, moralitas, dan juga dalam aspek kreativitas. Ini dua hal yang tertinggi. Kita punya anak-anak yang punya tingkat moralitas dan spiritualitas tinggi, kita punya anak-anak yang punya tingkat kreativitas yang sangat tinggi. Tapi di satu sisi lainnya kita punya beberapa kelemahan, dan di sini dalam aspek kemandirian banyak anak-anak kita tidak bisa memotivasi dirinya secara independen, ya, dan mungkin tidak diberikan cukup ruang untuk memberikan otonomi atau motivasi yang di dalam dirinya, dan ini suatu aspek yang sangat sulit sebenarnya untuk bisa ditingkatkan tanpa guru-guru dan lingkungan belajar yang mendorong kemandirian siswa, yang mendorong pembelajaran sepanjang hari. Dan juga satu lagi yang masih rendah adalah kebinekaan global. Masih banyak aspek dalam kebinekaan dan kerukunan antar berbagai macam aspek kebinekaan, baik dari nasionalisme maupun toleransi, yang harus kita tingkatkan ke depannya. Jadi ini kira-kira gambaran besar berdasarkan profil tersebut, mana yang harus kita kerjakan, harus kita tingkatkan, dan mana yang sudah lumayan baik saat ini. Berikut. Kenapa survei karakter ini sangat penting? Kita melihat ada di sebelah kiri ini bahwa semakin baik indeks karakter kita, ya,
semakin tinggi juga capaian literasi dan numerasi. Jadi ini semuanya nyambung, Bapak. Semuanya nyambung. Bahwa kita melihat di sini kategori-kategori ada untuk sekolah-sekolah yang belum atau belum ada indikasi dari sisi survei karakter yang tinggi, itu juga capaiannya rendah. Sedangkan sekolah-sekolah yang sudah punya pencapaian karakter yang tinggi, sudah berkembang, sudah membudaya, itu literasi dan numerasinya jauh di atasnya. Jadi ini semuanya berkorelasi, Bapak Ibu. Jadi AN ini kita harus melihat kenapa kita mengukur bukan hanya literasi numerasi capaian itu tapi juga karakter, karena ini semuanya berinteraksi dengan sama, ya, saling berkorelasi. Pentingnya budaya pembelajaran yang positif, iklim yang aman, dan profil-profil pelajar itu sangat penting sebagai indikator untuk potensi pencapaian literasi dan numerasi mereka. Jadi ini mungkin poin yang sangat penting. Kita melihat data di sebelah kiri ini luar biasa korelasinya antara karakter yang baik dan pencapaian literasi numerasi. Nah, dibandingkan dengan bisa literasi dan numerasi, capaian indeks karakter kita cenderung lebih baik, dan termasuk di sini di luar Pulau Jawa, ya. Dan berikan contoh di sini di mana Kalimantan Utara itu memiliki capaian karakter yang sangat positif sebenarnya. Jadinya ini poin saya adalah bahwa tidak berarti kalau kita masuk di level kabupaten dan lain-lain selalu akan ada outlier yang sedikit berbeda, dan dari situlah kita ingin menganalisanya. Berikut kita melihat salah satu contoh. Ini ada SMP Negeri 2 Kocoranaka di Manggarai Timur di NTT, dan mereka ini di dalam sekolah atau daerah yang memiliki indeks status sosial ekonomi yang sangat rendah. Ini 10% terendah secara nasional, tetapi performa literasi dan numerasinya itu relatif tinggi, lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Dan bagi daerah-daerah lainnya yang tingkat sosioekonominya sama, ini pencapaian mereka sangat tinggi. Jadinya ada outlier seperti itu yang memberikan kita harapan dan juga pembelajaran mengenai apa yang dilakukan sekolah-sekolah di mana mereka overperform seperti SMP Negeri 2 Kocoranaka ini. Dan mereka memiliki indeks karakter yang sangat tinggi dari semua aspek karakter tersebut. Iklim keamanan mereka baik, iklim kebinekaan mereka baik, dan ini menunjukkan bahwa lingkungan satuan pendidikan itu memiliki peran sangat penting dalam mendukung hasil pembelajaran peserta didik. Karakter adalah pencapaian literasi numerasi. Jadi ini duanya nggak bisa dipisahkan. Ya, berikut. Sekarang kita masuk dalam survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar ini mengukur beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Kualitas interaksi antara pendidik dan peserta didik itu diukur. Iklim keamanan, apakah murid-murid merasa aman dan nyaman di dalam satuan pendidikan mereka, aman dari perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, narkoba di dalam lingkungan sekolah. Dan ini juga mengukur iklim kebinekaan, bagaimana satuan pendidikan tersebut menyikapi keberagaman. Apakah keberagaman itu suatu hal yang positif, perbedaan individu, identitas, latar belakang, dan lain-lain, dan komitmen kebangsaan mereka. Jadi ini juga satu instrumen yang sangat penting. Berikut, kita bisa melihat di sini bahwa pendidik di Indonesia itu relatif baik dalam bentuk dukungan afektif, tapi masih kurang baik dalam manajemen kelas dan aktivasi kognitif. Dukungan afektif, di mana lumayan positif, itu adalah kepercayaan guru kepada potensi siswa. Dia perhatikan nggak siswa, ya, dan dia memberikan nggak umpan balik yang konstruktif. Nah, kalau ini lumayan, tetapi di bidang manajemen kelas, yaitu disiplin positif, keteraturan suasana kelas, bagaimana mengatur atensi daripada murid ke dalam kelas, masih banyak perbaikan yang harus terjadi. Dan dalam aspek aktivasi kognitif, pembelajaran yang sifatnya interaktif sesuai dengan kemampuan peserta didik, memastikan bahwa ada diferensiasi dalam kelas, ada hal-hal aktivitas yang lebih menyenangkan dan engaging dan interaktif. Ini kita masih butuh perbaikan yang sangat besar, 67% masih kurang dalam aspek ini. Dan ini adalah hasil survei dengan guru-gurunya, ya.
dengan guru-gurunya yang mengakui bahwa ini masih kekurangan mereka, terutama instruksi yang ada adaptif ini yang masih sangat rendah. Berikut. Nah, ada suatu hal yang sangat penting untuk dikomunikasikan. Di sebelah kiri ini adalah perbandingan penilaian murid dan penilaian murid itu adalah yang hijau tua, penilaian guru itu yang hijau muda sebenarnya. Dari berbagai aspek daripada indikasi survei lingkungan mereka, dari sisi ekspektasi akademik, umpan balik konstruktif. Poinnya di sini adalah ada gap atau perbedaan persepsi yang sangat besar antara apa yang murid-muridnya merasa adalah kualitas dan apa yang gurunya merasa adalah kualitas. Nah, ini sangat penting karena ini akan menjadi bahan refleksi bagi guru. Banyak guru merasa situasi di dalam sekolah mereka sudah baik, sudah oke, tetapi murid-muridnya tidak merasa itu. Dan kenapa ini penting? Sekarang kita lihat ke sebelah kanan. Kita melihat di sebelah kanan ini adalah korelasi antara penilaian murid dan penilaian guru dibandingkan dengan pencapaian literasi dan numerasi. Seperti kita lihat yang warna hijau tua di sebelah kanan ini, penilaian murid atau peserta didik itu korelasinya jauh lebih besar terhadap pencapaian di literasi dan numerasi. Jadi poinnya apa? Kalau kita mau melihat indikator apa potensi peningkatan literasi dan numerasi, kita harus menanya muridnya sebenarnya. Muridnya itu yang harus kita tanya. Kalau muridnya merasa bahwa aspek dari ekspektasi akademik, umpan balik, dan semua proses pembelajaran ini baik, ya berarti korelasi itu dengan peningkatan numerasi dan literasi baik. Belum tentu gurunya. Kalau kita menanyakan gurunya, bisa saja persepsinya sangat beda. Jadi ini adalah suatu hal yang penting bagi setiap guru untuk melakukan refleksi bahwa apa yang mungkin dia kira itu baik, dia harus menanya kepada murid dan dia harus mengecek apakah benar apa yang ada di otaknya dia, di benaknya dia, di dalam ekspektasi dan harapan daripada murid mereka. Ini poin yang sangat penting. Berikut. Nah, saat ini sekarang kita masuk dalam beberapa iklim keamanan. Salah satunya adalah isu perundungan. Kita sudah tahu secara nasional perundungan adalah isu yang sangat serius dan sangat berdampak kepada pencapaian pembelajaran dan rasa keamanan siswa. Nah, ini kita ada angka 24,4% peserta didik ini berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan dalam 1 tahun terakhir. Untuk memberikan contoh, pertanyaan-pertanyaan apa yang kita tanyakan adalah selama 1 tahun terakhir seberapa sering kamu memiliki pengalaman berikut ini di sekolah? Saya dipukul atau ditendang, saya diancam siswa lain mengambil atau merusak barang milik saya, dan lain-lain. Jadi ini kita bisa melihat bahwa isu perundungan menjadi salah satu fokus utama kita untuk menjaga keamanan siswa-siswa kita. Berikut. Salah satu hal yang sangat menarik mengenai insidensi perundungan ini, kita melihat bahwa ada korelasi yang sangat tinggi antara tingkat pemahaman sekolah tersebut dari konsep perundungan itu dengan insidensi atau kejadian perundungan. Jadi kita lihat ini chart di sebelah kanan ini. Di sebelah kiri adalah kategori sekolah-sekolah yang punya pemahaman yang rendah mengenai konsep perundungan. Dan di sebelah kanan itu adalah sekolah-sekolah yang punya pemahaman tinggi atau baik. Dan tinggi daripada chart itu menunjukkan tingkat insidensi perundungan yang terjadi. Jadinya apa ini menunjukkan? Bahwa semakin sekolah itu memahami konsep perundungan, semakin ada awareness, semakin ada pemahaman, semakin ada penerimaan bahwa ini adalah suatu masalah, semakin rendah insidensi perundungan di dalam sekolah tersebut. Jadi bayangkan betapa pentingnya sekolah, kepala sekolah, dan guru-guru membahas isu perundungan, betapa pentingnya mereka mengerti apa itu perundungan, dan itu akan menghasilkan, akan menurunkan insidensi di sekolah-sekolah. Jadi ini poin yang sangat penting. Berikut. Sekarang kita masuk ke dalam topik kekerasan seksual, di mana ini juga harus menjadi atensi nasional kita yang sangat penting.
22,4% peserta didik kita menjawab pernah pada pertanyaan yang berikut ini, ya, dua pertanyaan di sebelah kanan. Apakah siswa lain atau dewasa lain di sekolahmu pernah menunjukkan bagian tubuh tertentu atau hal seksual lain secara langsung? Dan juga apakah siswa lain di sekolahmu pernah menunjukkan bagian tubuh tertentu atau hal seksual lain secara tidak langsung? Nah, walaupun kita harus terus mendalami riset ini menunjukkan hasil yang sama dengan berbagai macam organisasi masyarakat yang merasa ini adalah isu yang sangat penting dan harus didalami dan harus dimengerti setiap sekolah, ya, bahwa potensi kekerasan seksual yang terjadi di sekolah-sekolah kita harus menjadi suatu topik yang penting bagi setiap kepala sekolah, yang penting bagi setiap guru di sekolah-sekolah kita. Berikut. Nah, kita melihat juga sama seperti perundungan, kita melakukan analisa sekolah-sekolah yang punya program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Ya, jadi kita melihat ini carta sebelah kanan ini, di sebelah kiri yang merah itu sekolah-sekolah yang tidak punya sama sekali program pencegahan atau penanganan. Ya, dan yang sebelah kanan yang hijau itu adalah sekolah-sekolah yang punya program pencegahan dan penanganan. Dan kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa semakin sekolah itu mengimplementasi program-program pencegahan, semakin guru-guru dan kepala sekolah membahas isu ini, ya, semakin mereka membuat program dan secara eksplisit mendiskusikannya kepada murid-murid, kepada orang tua, insidensi itu menurun secara drastis. Jadi ini juga sama seperti perundungan, di mana awareness, di mana kesadaran dan proaktif mengambil tindakan dan program-program untuk menangani kekerasan tersebut itu berdampak sangat besar kepada tingkat insidensi. Berikut. Sekarang kita masuk kepada iklim kebinekaan. Apa yang kita maksudkan dengan kebinekaan? Kebinekaan itu ada 4 komponen. Satu adalah sikap inklusif, ya. Kedua adalah komitmen kebangsaan, ya, dukungan terhadap bentuk negara, nasionalisme, Pancasila. Ketiga adalah toleransi agama dan budaya, menghargai dan menerima keragaman. Dan yang keempat adalah dukungan kesetaraan agama. Ini adalah dukungan kesetaraan hak-hak antara kelompok mayoritas dan minoritas. Ya. Dan kita melihat di sini bahwa yang tinggi dan membudaya atau yang hijau itu sekitar 32%. 32% sekolah di Indonesia telah benar-benar membudayakan sikap kebinekaan. Ya. Dan kita punya 9% kira-kira di sebelah kanan yang merah satuan pendidikan yang perlu peningkatan peningkatan cukup tinggi. Yang kuning di tengah 60% walaupun belum membudaya tapi sudah mulai berkembang, tapi masih perlu ditingkatkan. Jadi ini adalah suatu hal dari aspek kebinekaan yang harus kita tekuni bersama. Kita harus berubah dan setiap guru dan kepala sekolah harus bisa mengukur ini, melihat dan mencoba meningkatkan aspek iklim kebinekaan agar masyarakat di masa depan kita bisa bukan hanya hidup dengan perbedaan tapi bisa mencintai perbedaan. Karena kita bisa merasa keberagaman budaya kita dan juga rasa kebanggaan kepada nasionalisme kita itu sangat tinggi. Kita ingin anak-anak menjadi dalam suatu komunitas yang inklusif, yang benar-benar mencintai keberagaman, bukan hanya mentoleransi keberagaman. Jadi ini satu poin, dan ini adalah juga salah satu inovasi terbesar daripada survei asesmen nasional, bisa pertama kalinya mengukur aspek-aspek daripada kebinekaan di lingkungan sekolah. Sekarang kita masuk kepada rapor pendidikannya. Jadi ini adalah suatu platform digital yang bisa diakses semua sekolah-sekolah kita dan juga Pemda untuk bisa melihat, melakukan refleksi. Berikut. Nah, kita menyajikan informasi dari rapor pendidikan ini mengenai kualitas dan ketimpangan secara paling sederhana yang bisa kita lakukan, mudah dipahami. Sebaik mungkin kita berusaha untuk membuat ini mudah dipahami. Ya, jadi ini adalah platform digital yang bisa diakses, dan platform ini bisa dibuka setiap sekolah, setiap satuan pendidikan, dan juga setiap Pemda untuk bisa mengidentifikasi apa area-area fokus yang benar-benar harus diperbaiki. Ya, mana kekuatannya dan juga mana kelemahannya. Berikut.
Apa saja sih yang ada di dalam rapor pendidikan? Di dalam rapor pendidikan ini mengandung semua dari 8 standar nasional pendidikan, baik dari output, dari proses, dan juga. Jadi semua komponen daripada standar nasional pendidikan kita sudah masuk di dalam rapor pendidikan. Ya, dimana dari output ada standar kompetensi lulusan, dari proses, standar isi, standar proses, dan juga dari input, standar GTK, standar pembiayaan, dan standar sanitasi. Ini sudah masuk dalam rapor pendidikan yang bisa diakses secara digital. Rapor pendidikan ini hadir bagi setiap sekolah dan juga hadir bagi setiap dinas pendidikan. Dan itu jenis tayangannya juga berbeda. Di mana per sekolah mereka hanya bisa melihat di sekolahnya, tapi untuk setiap daerah mereka bisa melihat agregasi dan juga individu dari sekolah-sekolah yang di bawah daerah. Dan satuan pendidikan, dan ini adalah satu hal yang membuat saya sangat semangat ya, karena pertama kalinya secara sekolah akan bisa melihat secara detail elemen-elemen per dimensi. Setiap sekolah bisa memilih satu metode, dia bisa menganalisanya, dia bisa menggali, dan dia juga bisa melihat perbandingan capaian dia antara misalnya di dalam kabupaten kotanya. Jadi dia bisa melihat perbandingan dengan rata-rata di kabupaten kotanya, dia bisa melihat perbandingan dengan sekolah-sekolah lain secara nasional yang tingkat sosioekonominya sama. Ada berbagai macam jenis perbandingan, di mana ini masih melindungi privacy atau confidentiality daripada datanya sekolah tersebut, tapi dia juga bisa mendapatkan indikasi saya ini di mana posisinya dari daerah saya maupun juga dari sisi nasional, dari setiap ukuran metrik tersebut. Jadinya semua kepala sekolah dan guru-guru nantinya bisa hanya mengklik setiap poin itu. Kalau dia mau double klik, dia mau mendalami satu aspek, dia bisa melihat di situ. Dan harapannya ini akan menimbulkan diskusi di antara guru-guru, kepala sekolah dan guru untuk mulai menciptakan sesi-sesi brainstorming untuk bagaimana caranya meningkatkan angka-angka tersebut. Pastinya ini akan membutuhkan proses pembelajaran di awalnya, tapi akan kami bantu dan kami bimbing. Dinas pendidikan pun bisa melihat semua sekolah-sekolah di bawah daerahnya. Mereka bisa melihat performanya, mereka bisa melihat mana area-area yang paling lemah, mana area yang lumayan baik, dan ada berbagai macam fitur filter untuk melihat mau lihat jenjangnya mana, mau melihat aspek komponen pengukuran yang mana, instrumen yang mana. Itu semuanya bisa, karena digital, semuanya bisa diganti-ganti dan di customize berdasarkan apa yang lagi dicari oleh setiap dinas pendidikan. Dan salah satu fitur yang sangat menarik adalah semua pengguna ini bisa mengunduh data lengkap. Jadi sekolah pun bisa mengunduh ya dalam bentuk Excel misalnya, dinas pendidikan juga bisa untuk melakukan pengolahan data lebih lanjut. Jadi bagi sekolah-sekolah atau pemda-pemda yang melakukan analisa yang lebih mendalam, mereka bisa mendownload data tersebut dan menganalisa datanya. Berikut. Jadi rapor pendidikan ini adalah hadir untuk membantu sekolah-sekolah mengatasi permasalahan. Ya, dulu itu satuan pendidikan itu terbebani oleh banyak sekali lembaga evaluasi, banyak yang bingung dengan itu, banyak instrumen evaluasi, ya, dan juga lembaga evaluasi tersebut menghasilkan hasil-hasil yang beragam, berbeda, dan kadang-kadang hasilnya itu bertentangan sama dengan yang lainnya. Jadi ini sangat membingungkan bagi sekolah-sekolah kita. Dan akibatnya sekolah kita tidak memahami sebenarnya apa sih yang harus saya perbaiki, apa sih yang harus saya prioritaskan. Berikut. Nah, pemerintah pusat dan daerah juga sangat sulit memberikan pendampingan kepada satuan pendidikan. Instrumennya banyak dan juga kadang-kadang kurang komprehensif. Ya, satuan pendidikan jadi tidak memperhatikan hal yang terpenting gitu, tidak mengambil aksi sejalan. Dan karena itu pemerintah pun juga kesulitan, pemerintah daerah juga kesulitan untuk memberi bantuan spesifik kepada satuan pendidikan tergantung kepada kebutuhan. Berikut. Oleh karena itu, rapor pendidikan ini platform digital mencoba memperbaiki proses.
Yang dulunya ada berbagai macam sumber evaluasi, dokumen dan lain-lain, sekarang hanya AN dan DAPON ya yang menjadi acuannya. Tidak ada lagi pengisian borang-borang tambahan lagi. Ya, ini adalah hal yang sangat mengurangi beban administratif daripada sekolah dan tidak membingungkan. Dulu hasil evaluasinya beragam, sekarang evaluasinya hanya satu. Jadi hanya satu dokumen yang bisa dilihat untuk mengetahui di mana sekolah saya sekarang berada. Dan dulu itu mengukur berbagai macam hal, ya banyak sekali, malah kebanyakan yang diukur dan sangat merepotkan bagi masing-masing sekolah. Dan sekarang kita hanya mengukur hal-hal yang kunci, dan di dalam semua hal-hal itu pun kita akan memberikan prioritasi pada sekolah, di mana yang paling merah, mana yang harus ditingkatkan. Berikut. Cara mengaksesnya gimana? Semua kepala sekolah dan dinas pendidikan bisa mengaktifasi akun pembelajaran-belajar.id dan mengaksesnya di raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Ya. Dan di sini juga ada yang format visual secara untuk publik, bisa juga diakses di sini. Ya, tentunya harus menggunakan akun belajar.id. Berikut. Jadi rapor pendidikan ini adalah hasilnya mencari akar permasalahan, untuk guru-guru dan kepala sekolah duduk-duduk dan refleksi, melihat ini, berdiskusi, berdebat mengenai apa yang harus dilakukan, dan didiskusikan ini harus konstruktif ya, dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Rapor pendidikan ini bukan untuk menghukum dan mencari salah. Ini poin yang sangat penting. Ini bukan untuk menghukum, oh ini salah Anda, ini salah kita, ini salah. Bukan itu maksudnya rapor pendidikan. Rapor pendidikan bukan untuk ranking satu daerah dan daerah lain, ya. Dan ini bukan untuk membanding-bandingkan pencapaian. Rapor pendidikan adalah dokumen di mana setiap sekolah bisa duduk dan menggunakan data yang holistik dan komprehensif, menganalisa dan melakukan refleksi, dan mengajukan perubahan yang tepat untuk sekolahnya masing-masing dan untuk pemda-pemda untuk bisa melihat bagaimana caranya membantu. Jadi ini adalah perubahan paradigma, di mana rapor pendidikan itu bukan untuk menghukum, bukan untuk meranking, tapi untuk memberikan indikator bagi stakeholder pendidikan. Ini saya harus bantu di mana, saya harus benerin di mana, saya harus melangkah seperti itu. Itu sebenarnya perubahan paradigma yang kita inginkan. Dan tahun ini adalah baseline. Yang kita cari itu bukan apakah bagus atau tidak tahun ini. Yang kita cari adalah dari tahun ke tahun, tahun depan, apakah ada improvement, apakah ada peningkatan. Itu sebenarnya penting, agar semua sekolah menjadi lebih baik setiap tahun. Jadi langkah konkret apa yang dilakukan setelah melihat rapor pendidikan? Pertama, identifikasi masalahnya. Ya. Kedua, refleksi. Ini poin yang luar biasa. Ya. Refleksi di masing-masing daerah, di masing-masing sekolah. Dan tiga, akhirnya menyusun kegiatan, membuat suatu rencana, ya, menyatukannya dan menyelaraskan dengan anggaran. Bagaimana, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita prioritaskan. Ini adalah era baru, di mana pertama kalinya perencanaan berbasis data yang komprehensif dan aksesibel secara digital bisa menjadi realitas untuk sekolah-sekolah. Nah, kita akan bantu, Kemendikbudristek akan membantu. Kami akan memfasilitasi setiap sekolah dan Pemda untuk melakukan perencanaan berbasis data ini. Kita ada bimbingan teknis, ya, untuk masing-masing sekolah akan dilakukan mulai bulan April. Sepanjang tahun 2022 kita akan terus memberikan bimbingan teknis dan pendampingan. Kedua, kita akan memberikan dukungan materi untuk belajar mandiri. Ada berbagai macam akses materi-materi modul-modul yang disiapkan sehingga Pemda dan sekolah-sekolah bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan perencanaan berbasis data. Dan tiga adalah pusat bantuan, ya, untuk menjawab semua pertanyaan terkait rapor pendidikan. Kita akan bisa menerima pertanyaan, komen, dan lain-lain untuk bisa melayani semua sekolah-sekolah di daerah dan Pemda-Pemda yang membutuhkan klarifikasi mengenai apa itu rapor pendidikan di dalam berikut. Jadi Bapak Ibu, sekian presentasi saya. Di ujung-ujungnya rapor pendidikan itu adalah suatu instrumen, suatu alat untuk satu, mengidentifikasi, dua, melakukan refleksi diri, dan tiga, untuk membenahi sistem pendidikan.
ini akan memberikan bukan hanya data, tapi kekuatan bagi setiap sekolah secara mandiri untuk bisa memperbaiki dirinya dengan suatu data yang terpadu, terintegrasi, dan mudah dipahami. Ini harapan besar kita untuk Indonesia, ini harapan besar kita untuk generasi penerus bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.